Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Suara Sriwijaya. Pemirsa, Indonesia menjadi negara urutan ketiga terbesar di dunia penghasil sampah makanan setelah Amerika Serikat dan juga Arab Saudi ini di tahun 2023. Ini menjadi hal yang ironi ya di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya untuk melengkapi kebutuhan makanan. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut di Suara Sriwijaya seperti apa langkah pencegahan dan juga pengurangan sampah makanan atau food loss and food waste khususnya di Indonesia dan Sumatera Selatan seperti apa. Kita akan bahas bersama narasumber saya luar biasa yang sudah hadir di studio TVRI. Ada Mas Ahmad Yakub, SIPMSI, Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia. Halo Mas Yakub, apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Mas sudah hadir ke studio TVRI. Dan selain Mas Yakub juga kita sudah kehadiran seorang pengamat sosial. Ini ada Mbak Silvi Agustina, SIPMAP. Halo Mbak Silvi, apa kabar Mbak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Mbak ya? Sehat. Luar biasa, ini kita hari ini berbincang bersama Mas Yakub dan juga Mbak Silvi terkait mitigasi sampah makanan. Ini kondisi yang sudah memprihatinkan ya khususnya untuk Indonesia sendiri gitu kan ya. Dan ini menjadi perhatian tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat di sini harus bisa berperan bagaimana untuk bisa mengurangi dan juga mencegah sampah makanan ini untuk terus meningkat. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, Mas Yakub, ini kalau kita berbicara mungkin sebenarnya sampah makanan sebenarnya masyarakat nih pasti belum bisa ya. Mungkin ada yang belum bisa membedakan sebenarnya sampah makanan ini kategorinya yang seperti apa sih? Apakah memang cuman sampah makanan yang nggak habis aja atau kayak gimana nih? Silahkan Mas. Ya, intinya ada istilah-istilah secara nasional maupun internasional yang kita dudukan. Yang pertama terkait dengan food loss dan food waste. Iya. Nah, kalau food loss itu mudahnya lebih kepada positioningnya di hulu. Ketika dia diproduksi, transportasi, packaging dan seterusnya. Kalau di food waste yang tadi Mbak Caca sebutkan tadi itu terkait dengan sampah makanan, limbah makanan dan seterusnya. Nah, artinya memang perlu ada edukasi kepada kita semua, tidak hanya masyarakat tapi juga industri. Bagaimana food waste itu secara global itu sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, bahkan ironi ya, satu sisi ada banyak orang kekurangan makanan, stunting, kurang gizi dan rawan pangan. Sisi lain ada sepertiga makanan di dunia ini terbuang. Jadi sekitar FAO bilang sekitar 1,3 miliar ton makanan setiap tahunnya itu terbuang. Artinya itu hampir sepertiga makanan yang diproduksi untuk makanan manusia di dunia ini terbuang secara sia-sia. Gitu. Nah, kalau di Indonesia itu menurut UNEP ya, UN Body itu ada kurang lebih 20 juta ton per tahun. Itu setara dengan 4% dari PDB kita. Atau dirupiahkan sampai ratusan triliun ya setiap tahunnya. Nah, memang ini menjadi kritikal ya, urgent ya untuk menjadi kesadaran sama-sama. Mungkin pendekatannya bisa pendekatan pendidikan, kampus-kampus sekolahan, atau pendekatan dengan religius, bahwa misalnya umat Islam kan mubazir, jangan sampai mubazir ya, dekat dengan seton gitu-gitu. Kemudian juga kebersihan sebagian dari iman dan seterusnya. Nah, nanti mungkin ada kajian-kajian secara nasional juga bagaimana secara 100% sampah itu sebagian besarnya diproduksi oleh siapa seterusnya, dan bagaimana penanganannya memang peran sentral pemerintah itu menjadi titik poin yang sangat menentukan ke depannya. Ya, sangat krusial tentunya untuk sampah makanan ini yang terjadi di Indonesia. Nah, saya ke Mbak Silvi dulu nih. Mbak Silvi, kalau melihat ini kan artinya sampah makanan ini yang angkanya besar itu sumbangan dari rumah tangga ini juga tinggi ya. Artinya kesadaran dari masyarakat ini memang sebenarnya di dalam penghasilan sampah makanan di kehidupan sehari-hari ini sangat tinggi ya gitu. Iya, jadi ada riset itu mengatakan kalau tahun 2023 ini sampah rumah tangga itu 83% penghasil itu. Nah, dari 83% itu sampah makanan, food waste tadi, itu 35% dari total keseluruhan jumlah sampah
yang ada. Untuk ini aja pengelola sampah di Indonesia ini menduduki peringkat 3 atau 4 dunia. Bayangkan itu yang terbuang itu luar biasa. Iya. Itu kan sangat ini ya seperti tadi Mas Yakub bilang itu udah titik darurat sebenarnya ya. Indonesia untuk Indonesia yang negara yang tidak terlalu masih dalam banyak kekurangan, tapi itu udah setinggi itu udah luar biasa banget. Apalagi kalau misalnya tidak ada kesadaran sama sekali. Nah, ini bagaimana cara menumbuhkan kesadaran ini? Mungkin pemerintah juga harus ada peran serta, tapi juga balik lagi kalau saya mengatakan harusnya juga dimulai dari rumah kita juga sih. Dari rumah bagaimana nih, terutama seorang ibu bagaimana nih mengelola makanan ya, terus juga bagaimana nih ada meal preparation ya, sekarang kan banyak kan yang ada di sosmed kita kan. Betul. Ya kita banyak sekali bagaimana cara nih mulai dari perencanaan belanja, mulai dari perencanaan bagaimana masak gitu biar apa yang disajikan sama apa yang itu tidak sia-sia. Nah, itu mungkin dimulai dari rumah dulu. Bagaimana satu unit rumah itu bisa berkontribusi itu sangat besar. Mulai dari situ, mulai lagi ke tingkat yang lebih besar. Itu mungkin saya pikir bisa memutus mata rantai kesia-siaan ini. Nah, mungkin ada peran ibu dan peran bagaimana si ibu ini bisa mengatur belanjanya segala macam. Itu saya pikir ada ininya juga, kontribusinya juga. Nah, tinggal bagaimana nanti kolaborasinya dengan pihak pemerintah ya. Kalau ada yang namanya kolaborasi governance itu kan melibatkan tiga aktor, mulai dari pemerintah, itu terus ada kelompok swadaya masyarakat dan juga melibatkan pihak swasta. Ini bagaimana ketiganya ini bisa berkolaborasi, bagaimana sih mengelola sampah ini biar tidak Indonesia jadi nomor peringkat 5 besar terus itu kan sangat sangat memalukan juga tidak sih, tapi memprihatinkan lebih tepatnya. Ironi ya, masih banyak, kita tahu lah masih banyak orang-orang yang tidak bisa makan gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita jalan itu aduh kayaknya kok miris banget ya. Nah, apalagi dengan sampah yang misalnya di restoran, acara, kita undangan, itu yang terbuang itu aduh. Nah, bagaimana nih harus dipikirkan bagaimana cara mengelolanya lagi ya. Nah, itu jadi PR kita bersama sih menurut saya. Oke, jadi memang artinya kesadaran dari masyarakatnya kurang dan juga pendekatan dari pemerintah ke masyarakat ini juga masih kurang sehingga masyarakat belum sadar betul ya, masih cuek gitu masih cuek untuk membuang sampah makanan ya itu bukan masalah buat saya, kalau saya nggak habis ya udah tinggal buang aja gitu kan. Padahal sebenarnya itu yang menjadi masalah paling utama gitu. Ini banyak yang nggak disadari juga oleh masyarakat, sebenarnya pasti dari sampah makanan ini sebenarnya ada dampaknya ya Mas ya, pasti ada efek buruknya kan. Ini yang masih masyarakat tutup mata atau bahkan mungkin sebenarnya nggak pernah dengar gitu dampaknya. Itu sebenarnya seperti apa nih Mas Yakub? Yang pertama memang dia akan meningkatkan gas metana, artinya dengan isu-isu perubahan iklim ya akan berkontribusi terhadap makin hangatnya di dunia ini dan makin panas. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kesehatan itu akan menimbulkan berbagai kemungkinan penyakit ya, karena ada serangga-serangga ataupun binatang-binatang dan seterusnya yang akan mengakibatkan langsung direct kepada kesehatan manusia. Yang ketiga, secara ekonomi. Tadi saya bilang di Indonesia itu hampir 21 juta ton sampah dalam bentuk sampah makanan terbuang sia-sia, tidak digunakan. Itu kalau dinilai dengan rupiah itu hampir kurang lebih 213 triliun. Wow. Itu kan angka yang sangat fantastis dan luar biasa kalau itu dialokasikan untuk didistribusikan makanannya kepada warga negara Indonesia ini itu bisa 60 sampai 125 juta. Wow. Penduduk Indonesia ini bisa diberikan makanan. Nah, dalam situasi ini kita memerlukan satu terobosan ya. Terobosan yang pertama, semua akan berhasil bila ada kepemimpinan terhadap isu-isu yang kritikal seperti sampah makanan ini. Yang kedua, memasifkan ya, campaign ya, memasifkan keterlibatan para pihak,
mungkin Bu Silvi tadi bilang ada kolaborasi ya, pentahelix dan seterusnya itu kita optimalkan, dan memang ini adalah pekerjaan yang jangka panjang ya gitu. Nah, kalau dari data yang disebutkan Bu Silvi tadi 35% adalah sampah makanan. Ternyata sampah-sampah ranting kayu, plastik itu cuma 19% ya gitu. Padahal itu yang selama ini lagi rame kan, kafe-kafe ganti sedotan, dan ternyata culture kita beda itu makan kita misalnya, makan kita lebih ini lagi ternyata. Kalau kurang nambah, kalau usahakan secukupnya, kalau kurang nambah. Kalau berlebihan kan nggak mungkin bisa dimakan. Jadi nanti ada hierarki penanganan itu, penanganan atas sampah itu TPA yang paling bawah itu, Mbak Caca, bukan yang paling atas. Bukan paling atas. TPA itu, jadi mindset termasuk saya juga akhirnya dengan teman-teman di Inagri, Institut Agroekologi Indonesia ini, kita bikin beberapa proyek yang bukan program, proyek yang sifatnya jangka pendek itu seperti yang kita sebut dengan SARA. Sampah jadi berkah. Itu kalau orang yang mengerti, sampah quote and quote itu adalah ladang emas bagi orang-orang banyak ya. Dia bisa memberikan kontribusi lingkungan hidup, yang menjaga lingkungan hidup. Yang kedua secara ekonomi. Makanya sekarang muncul bank sampah, dan kemudian ada gerakan tadi KSM, kelompok swadaya masyarakat ya. Itu ada Food Bank of Indonesia kayak gitu. Jadi dia kerjasama dengan swasta ya, makanan-makanan yang masih memang bisa dimakan dan tersedia banyak dan berpotensi rusak kalau tidak segera digunakan, itu didistribusikan dalam bentuk hibah. Tapi hati-hati juga, itu kan banyak masyarakat, wah ini mau kadaluarsa, kami dikasih makanan bantuan kadaluarsa. Itu dia ada nilai kemanusiaan, jangan juga seperti itu. Maksudnya adalah kita ada project ya, proyektor gitu, maksudnya perencanaan, timeline ya. Ini makanan ini akan berapa lama, pada tahap apa akan didistribusikan kepada masyarakat dan seterusnya. Itu menjadi hal yang sangat mendasar ya. Selain dengan tadi Mbak Caca bilang kesadaran masyarakat itu akan terbentuk kalau ada leadership yang kuat dari pimpinan, dalam hal ini pemerintahnya, apakah pemerintah daerah ya, pemerintah pusat maupun di kabupaten kota. Jadi hierarki ini itu harus diisi dengan berbagai skema-skema yang sifatnya membangun kesadaran. Nah, kalau perlu ada stick and carrot-nya gitu. Kan sudah mulai ya masyarakat di Jogja, di Bandung itu ada ibu-ibu, dia nabungnya dalam bentuk sampah plastik dan lain-lain. Ini sampah-sampah yang yang tidak bisa dimakan ya, sampah plastik. Nah, kalau sampah makanan tanda kutip itu nanti ada gerakan juga dikelola ya, dikelola dengan sistem organik, misalnya composting maupun dengan magot itu. Ada banyak gerakan seperti itu. Tapi ini kan gerakan-gerakannya project, tidak menjadi gerakan secara nasional yang melibatkan banyak orang. Ini baru spot-spot tertentu, aktivis lingkungan, ibu-ibu PKK. Nah, kita pengen semua orang dari anak SD sampai dewasa seperti kita ini punya kesadaran bahwa kita harus menghormati makanan ya, sebutir beras dan itu adalah perlu perjuangan, perlu waktu, perlu proses dan ada penanganan tertentu kayak gitu. Jadi semoga di TPR ini ya, di Palembang ini bisa memulai ya, minimal yang nonton pada hari ini, bahwa ada kesadaran makanan itu adalah hal yang sangat kita muliakan. Makanya orang tua kita kan dulu makan tuh rapi ya, kemudian dia makan sebelum lapar, selesai sebelum kenyang. Dan lebih baik nambah daripada itu. Bu Silvi tadi bilang ada di kawinan ya, yang kawinan sistem itu kan kita lapar mata. Itu hal-hal yang kelihatan, yang di publik ya, atau di restoran, di hotel ya, itu yang kita kasat mata. Yang tidak kasat mata misalnya industri, di retail, di mall-mall, mereka lebih baik ngebuang. Ada SOP-nya tuh, donat itu lebih baik dibuang, nggak boleh tuh diberikan itu karena ada SOP itu. Itu mungkin ada nanti ya, next ya, apa yang harus kita lakukan, to be done.
dalam pengelolaan dan juga untuk tentunya langkah untuk memitigasi sampah makanan ini masih makin meningkat di Indonesia gitu ya. Kita harus bekerja sama. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya pemirsa. Tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kawan-kawan, kita sebagai pemuda harus menjalankan proses demokrasi. Setuju! Kita kawal demokrasi. Aku tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Buat apa kau hidup sampai 1000 tahun? Percuma aja pun kalau kita nggak berguna buat negeri ini. Lah, siapa yang tidak peduli? Sebentar lagi kan pemilu. Taulah, pasti kau golput. Onde mande, golput tuh sama saya kayak nggak peduli dengan proses demokrasi. Satu suara wakse bisa mengubah masa depan kita. Alamak Jang, sedih kali pun Bung Karno dengan pemuda Indonesia itu golput. Hah, Bung Karno, bener juga ya. Beri aku 10 pemuda, niscaya kuguncangkan dunia. Woi, mau kemana woi? Woi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kita masih membahas mitigasi sampah makanan dan pemirsa juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Baik, ini kalau tadi di segmen sebelumnya ini masyarakat sudah mulai mengetahui dan juga mengenal ya sebenarnya sampah makanan itu seperti apa gitu kan ya, dan dampaknya tentunya itu ada dampak negatifnya juga. Nah ini kalau berbicara mengenai dalam situasi di masyarakat khususnya mungkin di Sumatera
Sumatera Selatan dulu deh nih Mbak Silvi, seperti apa sih kondisi sampah makanan? Apakah benar-benar sama juga gitu seperti daerah-daerah lain, atau tadi kan kalau di Mas Yakub sempat mention di segmen sebelumnya kayak di Jogja atau Bandung itu kesadaran dari masyarakatnya sudah lumayan ya, walaupun masih tetap harus ditingkatkan. Ini di Sumsel seperti apa nih Mbak? Kalau saya melihat di Sumsel ini masih kurang. Karena apa? Karena budaya kita ini kalau yang namanya kumpul-kumpul itu pasti makan-makan. Dan makan-makan itu tidak pernah sedikit. Beraneka ragam, ya kan? Mulai kuenya, kue terus belum makanan pokok, makanan inti, beras ya, segala macam. Dan itu pun kalau lauk cuma satu, itu pun kita kalau misalnya ada acara nih, lauk cuma 1 atau 2 macam, itu pasti sudah jadi omongan. Itu kan di budaya kita itu kan ya. Nah, itu salah satunya. Sedangkan itu yang pertama, yang kedua rebutan. Kita masih suka pokoknya gimana caranya nih piring saya paling banyak nih isinya. Nanti ngambil ayamnya 4 atau segitu. Itu masih itu. Belum tentu langsung dimakan. Seringkali kita lihat pas kita acara atau undangan itu di dalam piring itu masih sisa-sisa yang ditaruh di bawah kursi, itu ayamnya masih ada 2, ada 3 gitu kan, atau dengan nasi yang itu. Karena apa? Dia ngambil ayam, ngambil daging, ngambil ikan, itu semua ditumpuk. Lapar mata tadi. Lapar mata tadi itu. Karena itu tadi rebutan, pokoknya saya ambil dulu deh. Nanti peduli nggak peduli nanti kira-kira mau dimakan atau enggak, penting saya dapat dulu. Nah, itu ketika selesai, itu saya suka lihat itu kalau yang bersih-bersih itu membuang itu banyak banget. Dan itu jadi PR lagi itu setelah itu dibuang aja. Sampah itu dibuang aja. Nggak dipilah, nggak langsung dibuang. Bulat-bulat. Dan itu nanti dibuang ke kotak sampah nanti bawa lagi itu terus sampai ke TPA. Dan itu tidak ada proses pemilahan atau itu jadi terbuang cuma. Nah, itu jadi PR kita, itu bagaimana cara. Salah satunya mungkin budaya kita itu tadi ya, ada kultur makan banyak itu biasa di kita. Kalau makannya cuma sedikit katanya tidak menghargai tuan rumah, atau kalau misalnya makannya sedikit atau kenapa lagi diet atau ada omongan-omongan seperti itu, mungkin ini juga. Nah, sekarang PR bagaimana nih cara memutus itu, ya kan? Atau misalnya ada dimulai dari kalau saya lihat kalau yang dewasa udah susah untuk mengubah itu. Mungkin mulainya itu dari sekolah-sekolah anak-anak yang masih ini. Bagaimana menyadarkan anak-anak nih kalau misalnya makanan tidak habis itu akan mubazir, temannya syaitan gitu kan tadi ya Mas Yakub ya. Bagaimana nih caranya menyadarkan anak-anak untuk itu? Mungkin ada gerakan untuk masuk ke sekolah. Mulailah untuk masuk ke sekolah, mengedukasi anak-anak bagaimana nih anak-anak nih nggak boleh ya kalau makan harus sesuai dengan porsinya, harus habis segala macam gitu. Itu harus kita mulai memutus itu, karena kalau misalnya untuk yang udah dewasa. Itu udah susah untuk diubah. Karena udah kulturnya seperti itu ya, sudah kebiasaan. Nanti kita berharap di usia anak-anak ini mereka beranjak dewasa, beranjak ini, itu mereka sudah tidak lagi seperti itu. Ngambil secukupnya. Oh, saya kayaknya masih agak kenyang, saya ambilnya segini aja. Mulailah menata piring kita kan dengan satu lauk, satu sayuran, protein, sayuran, terus misalnya dengan nasi yang secukupnya, itu udah mulai harus digalakan. Mungkin saya berharapnya itu dimulai dari anak-anak sekarang. Dari memutusnya dari situ. Karena udah susah untuk mengubah kultur itu tadi ya. Iya, betul. Supaya mereka juga terbangun ya kebiasaan yang bangun kebiasaan. lagi. Nah, kebiasaan baik ya. Kebiasaan baik itu kan mungkin kalau anak-anak lebih cepat menerima. Kalau kita kan sudah membangun benteng sendiri kan. Bangun benteng sendiri, oh nggak bisa nih diajarin kayak gitu, nggak bisa. Nah, berharapnya sih mulai dari situ. Mungkin mulailah masuk ke sekolah-sekolah untuk kampanye gerakan cinta makanan ya, mencintai makanan, atau dengan sekarang udah mulai banyak yang bawa bekal. Betul. Nah, itu mulai. Nah, itu balik lagi secukupnya tentunya. Balik lagi ke ibu. Ibu yang menyiapkan bekal. Bagaimana si ibu menyiapkan bekal itu juga dengan oh si anak nih
jam segini makannya cukup segini deh. Itu udah mulai harus diatur. Balik lagi ke ibunya lagi. Jadi bagaimana peran perempuan di sini, peran ibunya untuk dimulai dari rumah. Mendidik anak juga gitu kan, selain pemerintah mungkin nanti memberikan sosialisasi. Jadi kita tidak menyerahkan bulat-bulat ke pihak sekolah atau pihak luar untuk mendidik anak kita, tapi kita juga bagaimana nih anak kita bisa di rumah, mami, ibu, mah, kayaknya nanti jam ini saya makannya segini aja. Iya. Itu kan itu udah mulai. Betul. Nah itu harus di ini. Kan sudah tidak zamannya lagi ya, pertumbuhan itu ke samping ya. Nah pertumbuhannya harus ke ini. Betul. Kan. Jadi itu harus bagaimana proteinnya harus diperbanyak atau itu kan atau sayurannya atau buahnya. Nah itu tuh mulai komposisi makanan itu coba harus diperhatikan ya supaya memang yang disajikan itu memang langsung dihabiskan seperti itu. Nah ini kalau kita berbicara mengenai pengelolaan sampah makanan secara global sebenarnya standarnya itu harusnya seperti apa sih Mas Yakub? Ya mungkin secara global ya, misalnya kalau kita lihat negara-negara di Eropa atau yang memang atau Singapura lah yang terdekat, yang memang penanganan sampah sudah advance ya, itu bisa menjadi SOP di nasional kita sebenarnya. Bagaimana tadi 85% itu sangat besar kan, artinya kalau itu dikelola TPA kita nggak banyak-banyak banget, nggak sampai menumpuk besar, bahkan ada yang kebakaran, kemudian ada yang menimpa rumah orang sampai meninggal dan seterusnya. Jadi memang ini pekerjaan besar dan masif ya, tidak bisa dilakukan orang perseorangan. Tidak hanya ibu ya, bapak juga penting. Maksud saya, jadi dia saling mengingatkan di rumah. Saya pernah di rumah karena ikut pendidikan Sarah itu, sampah jadi berkah itu, saya pilah di sampah organik dan non organik di rumah, di tempat sampah ya sama abang yang pengumpul sampah ya digabung lagi. Kalaupun tuh botol-botol plastik dan lain-lain ada nilai ekonomisnya dipisah, tapi yang lainnya langsung digabung. Nah tadi saya sampai di sini di parkiran, saya mau buang tisu, ini udah ada di TPRI di depan ada warna kuning dan biru. Saya juga nggak hafal-hafal banget standarnya itu. Standarnya apakah kuning anorganik, kalau di sini anorganik, yang birunya sampah. Oh ini ada, ini saya buang di sini. Jadi artinya ada bagaimana step by stepnya ini terintegrasi. Tadi saya setuju dari Dini ya. Ini kan gerakan mengurangi food waste ini, selain pendekatannya adalah social engineering tadi yang warna tempat sampah dan seterusnya, juga pendekatan religius itu juga penting ya misalnya. Karena misalnya tadi itu kan ada makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, kemudian juga ini terintegrasi. Ini juga kita lihat aja itu akan mempengaruhi misalnya perkembangan culture kita, budaya kita, bagaimana budaya antri. Itu nanti relasinya betul dengan sampah tadi. Bagaimana orang bisa memilah itu kan kesadaran. Nah makanya dalam situasi sekarang yang semua informasi bisa kita akses, ya, kita berharap ya melalui kepemimpinan nasional di kabupaten, di nasional dan di daerah itu ada terobosan yang sangat besar di dunia pendidikan. Jadi bagaimana orang bisa antri, kemudian bisa mendahulukan kepentingan orang di ruang-ruang publik. Nah, itu nanti bisa dibereskan tuh soal sampah itu dengan lebih mudah dan ada percepatan kayak gitu. Nah, misalnya di negara-negara yang memang kesadaran sampahnya tinggi dan ada nilai ekonomis terhadap sampah-sampah ini udah mulai gerakan itu ya nggak disuruh lagi, udah menjadi alam bawah sadar ya gitu. Bahkan ketika ada sampah, nggak ada tempat sampah, dikantongin dulu sampahnya, kemudian baru dibuang. Nah demikian juga dengan food waste ini, makanan yang berlebihan yang tidak digunakan. Jadi hierarki tadi mungkin bisa kita ingatkan, itu untuk dimakan, kemudian diolah kembali untuk makanan, kemudian di bawah-bawahnya baru untuk pakan, untuk industri, gas metana maupun yang terakhirnya adalah paling ujung itu TPA. Tempat pembuangan akhir. Pembuangan akhir ya. Jadi ini pastinya semakin menarik ya, karena yang jadi perhatian kita saat ini tuh tadi mungkin kalau di awal Mas sempat mengatakan bahwa
masyarakat ini banyak fokusnya ke dalam pengurangan plastik. Padahal sebenarnya masalah terbesarnya adalah di sampah makanan ini. Seperti apa pengelolaannya. Nanti kami akan kembali usaha jeda berikut. Tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait tema kita yaitu mitigasi sampah makanan. Tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Beli, ayo, beli yuk. Ay lantak ke ayut nih, si Runian main HP. Ini dia ngentak ke nyoh. Ya Caca, mengapa kak? Dah maling Yalah kenteng mulut tuh ngomong. Aku ni nak beli. Cak, si Runian kamu main HP. Oh itu. Kamu tuh lagi ngapoi? Lagi ditelan HP tuh. Ini nak kak, ada berita tentang pemilu si Runia. Jadi harus aku sebar ke segala grup yang ada di HP aku. Ay, hati-hati, ya ditangkap polisi. Apalagi zaman pemilu nih. Hah? Apa baca itu kak ditangkap polisi? Nah, ya aku jelas ke, tunggu ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau menyesatkan dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan balon kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita yaitu mitigasi sampah makanan nih. Saya akan ke Mbak Silvi nih. Kalau berbicara mengenai langkah-langkah pencegahan atau mitigasi sampah makanan ini sebenarnya di Indonesia nih apa sih Mbak yang memang perlu dan harus untuk dilakukan? Silahkan. Mungkin itu tadi ya. Jadi
menyambung dari obrolan dengan Mas Yakub tadi, ada hierarki itu yang pertama itu malah mengelola makanan dulu, mengelola sampah makanan itu dulu. Nah, mengelola sampah makanan itu salah satu ini dulu, bagaimana nih cara menyiapkan, merencanakan apa yang mau dibeli, apa yang mau dimakan itu juga harus disiapkan dari awal. Jadi tidak terbuang percuma. Seringkali kan ibu-ibu ini lapar mata ya. Kalau misalnya belanja itu Bang, ini satu, itu dibeli semua. Sampai di rumah bingung mau masak apaan ya nanti ya. Nah, mungkin udah mulai harus merencanakan nih, 1 minggu ini mau masak apa aja. Itu udah mulai ada udah mulai ada daftar makanan, mulai rencananya apa aja. Hari Senin ini mau bawa bekal ini, Selasa ini. Itu akan kita tahu nih nanti, oh berarti kita butuhnya ini. Hari Senin kita butuhnya bakso misalnya, contoh ya. Hari Selasa kita butuhnya ayam. Itu mulai di situ. Itu yang tadi saya bilang mulai dari rumah. Dan yang kedua itu bagaimana cara kita belajar untuk memahami label-label itu makanan yang karena ada macam-macam nih. Ada yang ini bisa buat lama gitu kan ya, itu ada expired date-nya segala macam. Nah, itu juga harus kita pahamin karena seperti fresh meal itu kan nggak bisa lama itu kan. Nah, itu beda dengan full cream. Susu full cream itu jauh lebih lama ini. Nah, kita kadang lupa antara fresh meal sama susu ini biasa itu ya. Itu kita menyamakan, pas kita lihat, oh ternyata ini cuma 1 bulan. Bulan berikutnya buang, itu malah kadang-kadang belum dibuka. Di diskon lagi ya, di supermarket. Nah, itu dia. Itu kan kadang-kadang kita tergiur dengan diskon tuh, penting beli dulu, nanti mau buat apa terserah. Mungkin dengan kalau misalnya sudah ada perencanaan segala macam, itu kita sudah tahu, oh kita butuhnya fresh meal, kita butuhnya ini, betul. Oh susu kental manis, butuhnya ini. Itu sudah kita mulai rencanakan. Kemudian juga bagaimana mulai dengan kompos. Nah, itu di rumah ya. Sisa makanan kita buatlah satu tempat lah ya untuk membuang itu. Mulailah dengan situ. Kalau mengharapkan seperti Mas Yakub bilang tadi, mengharapkan misalnya tadi ya yang di depan misalnya TVRI tadi ya, dia ada dua kotak sampah yang hijau sama yang kuning. Biru. Biru atau kuning ya, pokoknya itulah ya. Mengharapkan itu nanti pas dibawa ke tukang sampah bawa itu udah terpilah juga. Tapi digabung lagi. Apakah kita yakin itu nanti itu ke depannya berikutnya itu akan tetap terpilah? Saya rasa sampai sekarang masih ragu-ragu untuk menyatakan itu sudah akan terpisah sampai ke TPA itu sudah terpisah. Saya masih ini juga. Nah, itu mungkin salah satunya dengan cara kita memisahkan makanan itu yang sampah makanan itu untuk jadi kompos. Dan yang berikutnya itu yang mulai dengan menyadarkan, oh ini sampah ini sebenarnya salah satunya harta karun sebenarnya. Sampah ini harta karun. Bagaimana nih cara mengolahnya? Atau kita mau biarkan harta karun mulai sia-sia atau mau kita manfaatkan? Yang namanya harta karun kalau dipendam ya dia akan sia-sia. Tapi kalau bisa kita manfaatkan ya apa salahnya itu kan, itu mulailah kita mulai bijak untuk ini. Itu tadi saya balik lagi, bukannya saya karena saya perempuan terus saya perempuan. Jadi mendahulukan perempuan perannya gitu ya. Perempuan itu kan lebih tahu dengan dapurnya. Dia menguasai dapur itu sebagai istananya ya, kurang lebih kan gitu. Kalau laki-laki kan walaupun ikut ada peran sertanya tapi tidak sedominan perempuan di dapur itu kan. Bagaimana nih mulai dari belanja, saya rasa Mas Yakub juga nggak mungkin kan belanja bapak ini nih itu kan setiap hari ya. Nah, itu lebih ke GoFood ya. Nah, itu juga kan bagaimana. Tapi memang setuju suami atau bapak itu juga harus punya peran di situ, tidak bisa lepas tangan. Mulailah ikut mendidik. Jangan sampai ada generasi fatherless itu kan. Jadi cuma ibu doang yang mengajar, si bapak enggak kan itu. Sedangkan doktrin dari si ibu kadang-kadang suka didengar, suka enggak. Tapi kalau misalnya doktrin dari bapak itu kan langsung diam. Nah, itu kan lebih masuk. Perannya itu bisa jadi harus ada peran. Di situ mungkin ininya. Nah, dimulai dari situ mungkin saya berharap ke depannya yaitu tadi mulailah timbul kesadaran bagaimana nih mengelola sampah makanan kita dulu nih. Tidak usah muluk-muluk ini.
kita dulu. Jadi mulai dari lingkungan terdekat dulu lah ya, dari diri lingkungan kita. terdekat kita dulu, Betul, nanti baru berharapnya nih ke depan, misalnya nih contoh nih RT, RT ini punya bank bank sampah atau apa, RT, RW, meningkat terus. Nah, selanjutnya, tapi itu tadi harus didukung juga oleh pemimpin. Nah, kalau pemimpin itu aware dengan permasalahan yang sudah urgent ini, masyarakat juga itu akan lebih aware lagi tentunya. Karena pemimpin atau pemerintah ini kan menjadi contoh utama tentunya, khususnya dalam pengelolaan sampah makanan. Baik. Nah, ini kalau berbicara juga mengenai dalam pengelolaan sampah makanan ini kan sebenarnya ada alat-alat dan juga teknologi yang mungkin juga bisa berperan ya untuk memaksimalkan pengelolaan sampah makanan ini. Seperti apa sih Mas harus teknologi yang memang mungkin harusnya ini sudah ada nih ya di Indonesia gitu, tapi sekarang belum ada, silakan. Yang pertama merespon itu ya, teknologi itu di hulunya dulu ya, misalnya terkait dengan efisiensi produksinya sebelum dia menjadi sampah ya. Bagaimana industri, peran industri itu bisa dengan berbagai riset yang sudah banyak misalnya di kampus-kampus itu untuk packagingnya. Jadi sebenarnya prinsipnya gini, makanan semakin jaraknya dekat, semakin fresh, semakin sehat. Secara ekonomis, secara kesehatan, itu secara lingkungan. Kalau dia jauh, misalnya minyak canola dari Kanada diekspor ke Indonesia, itu kan karbon tracknya panjang sekali kan. Nah, nyampe sini dan menjadi mahal dan tidak begitu bagus secara jarak waktu jauh, expired date-nya makin dekat dan untuk kesehatan juga berisiko misalnya. Demikian juga ya. Artinya teknologi yang kita harapkan adalah sebelum dia menjadi sampah dia bisa bertahan lama, tetap segar dan bisa diakses oleh setiap orang dan bisa murah gitu. Karena artinya dengan titik kritisnya itu di mana? Apakah titik kritisnya di pengelolaannya, distribusinya, atau di yang tadi Mbak Caca tanya teknologi di ujungnya, bagaimana pengelolaan terhadap sisa-sisa makan atau sampah makanan ini, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau di ujung sini ada dua, yang pendekatannya adalah pendekatan yang organis melalui tentara maggot itu tadi. Sekarang lagi banyak, tapi kan kalau dia tidak masif ya dia tidak menjadi hal yang solusi, dia hanya menjadi proyek-proyek titik-titik tertentu aja. Tapi kita harapkan dia menjadi masif dan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau pendekatan teknologi mengikuti negara-negara yang udah advance, dia punya kanal-kanal pemisahan sampah dan cara angkutnya juga berbeda kayak gitu. Kayak sebenarnya saya juga ada Instagram tuh ngelihat bagaimana nggak usah jauh-jauh sampai Eropa, di Jeneva atau di dia di ASEAN aja, cara mengambil sampah orang kita ada yang pakai gerobak, pakai mobil dibandingkan dengan mengambil sampah di luar negeri ya. Di Malaysia. Udah berbeda. Jadi memang banyak PR kita sama-sama, dari kesadarannya kita secara individu, kemudian teknologinya dan regulasinya. Nah, kalau itu bisa ketemu, satu rantai komando itu bisa ketemu, sebenarnya kita bisa expand. Nah, itu kembali saya yakin kembali kepada yang paling basic adalah di pendidikan. Misalnya budaya antri, kemudian budaya ketika di kendaraan ada orang tua kita berdiri, itu akan makin mudah kalau kita bisa itu selesai. Soal sampah ini akan lebih mudah, yaitu karena salah satu bagian dari kehidupan bermasyarakat aja. Nah, teknologi itu ada dua yang terkait sampah ini. Teknologi yang pendekatan organis dan pendekatan machinery. Nah, kalau kita, saya pikir bisa dua-duanya bertahap kayak gitu. Karena mau tidak mau kan ini akan bersifat jangka panjang, perlu regulasi dan perlu anggaran. Nah, politik anggaran ini, nah, sekarang kan anggaran masih terbagi-bagi, infrastruktur ya, kesehatan, pendidikan, yang basic-basic itu harus kita selesaikan. Mungkin kalau itu bisa selesai, sisa makanan ini akan makin berkurang dan bisa menjadi produktif, justru menjadi uang untuk community kayak gitu. Harta karun tadi kan ya. Kalau maggot kan tadi kan sisa bahan makanan ini jadi makanan maggot, dia tidak perlu beli kan. Nah, maggotnya ini seperti ulat-ulat ini dijual untuk protein pakan. Ada protein, bahkan ada yang berani makan tuh untuk karena ke depan
ini menurut riset di FAO ke depan makanan-makanan manusia itu serangga ke depannya, yang proteinnya tinggi kecil kayak gitu. Nah mungkin dengan situasi sekarang krisis finansial, energi dan makanan ini akan menyadarkan kita. Nah kayak agak jauh yang perang Ukraina Rusia kan akhirnya menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya makanan. Betul. Karena pupuk yang mahal, langka, akhirnya makanan menjadi ikut mahal. Plus ada COVID-19 kemarin, makanan menjadi alat politik dan bahkan menjadi alat politik akhirnya tidak hanya soal kemanusiaan. Nah itu kesadaran inilah semoga situasi dunia yang makin sulit. Dalam berbagai krisis ini ada titik-titik tertentu bisa kita mitigasi. Semoga ini menjadi menumbuhkan kesadaran dan juga perhatian ya kita semua, dari kita semua. Oke, ini kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas mitigasi sampah makanan di Suara Sriwijaya kali ini bersama Mas Yakub dan juga Mbak Silvi. Namun usai jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Ayo deh. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Iya nah, lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua nih. Milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen, jangan tak pesen. Nah, aku bingung-bingung itu, bro. Iya Nandel, kau nih milih makanan lagi nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mano kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Oi Mang, Cak mano? Milu lah dekat ini. Lado pencalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Ada lah Mang, kalau kamu? Ay ada. Kan kita nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilihan nih. Kalau aku baca dari visi misinya caknya bagus-bagus galau. Lakor kalau itu. Mau pilih gitu. Nah, tunggu dulu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemak ngobrol lu. Ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti kelum. Nama-nama kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Kamu juga Google. Nah kamu ketik di telusuri ini ya. Telusuri ya terus. DPT online. Di situ ada cek DPT online. Nah di situ pencarian data pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya. NIK nomor NIK kamu. Sudah, ya, baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Mang. Nah, ngapa aku tidak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya? Iya. Belum terdaftar. Jadi kakek pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau salah 2024. Kamu bawa KTP dan KK, daftar ke di TPS terdekat. Oh, langsung bawa ke sana, Mang? Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024.
Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Tadi kita di segmen sebelumnya nih sudah membahas ya langkah-langkah mitigasi dan juga kira-kira seperti apa sih di Indonesia nih memungkinkan. Sebenarnya semuanya nggak ada yang nggak mungkin ya Mas ya. Semuanya mungkin asal ada kemauannya baik dari pemerintah dan juga masyarakat. Nah ini kalau berbicara mengenai sampah makanan sebenarnya kan tidak melulu dari rumah tangga saja ya. Namun juga kita let's say kalau kita ke pasar kita suka ngelihat sampah-sampah sayur dan lain sebagainya itu menumpuk. Nah ini gimana nih Mas? Mungkin apakah dari pemerintah perlu ada aturan khusus juga seperti itu atau dari masyarakat ada dari produsen ini juga harus ada kesadaran. Ya kalau dari pedagang misalnya dari retail ya itu kan ada di pasar ada kalau di Jakarta PD Pasar Jaya atau di sini mungkin perusahaan daerah. Nah artinya memang harusnya ya itu kan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dirasakan dan kelihatan ya gitu. Nah butuh misalnya pedagang ini memisahkan sampah-sampah organik itu supaya bisa dimanfaatkan. Jangan hujan becek kering laleran gitu kan. Nah, semoga nanti pengelola pasar bersama dengan pedagangnya itu bisa ditingkatkan edukasinya dan menumbuhkan kesadaran supaya hal-hal yang ditakutkan misalnya untuk kesehatan, lingkungan hidup dan lain-lain itu tidak terjadi. Dan sekarang juga saya pikir ada hal yang penting juga di dunia persampahan ini. Tadi yang Bu Silvi bilang ada kolaborasi action ya dari seluruh stakeholder. Nah kita misalnya di pemerintah menyiapkan regulasi terkait dengan pengelolaan food waste ini, sampah makanan ini supaya kedepannya ya tadi critical bahwa sampah-sampah ini sangat kritis. Indonesia menjadi 5 besar, sementara secara religi gitu masyarakat yang religius berpancasila kayak gitu kan kita boros kan, boros itu tidak Pancasilais kan gitu. Nah jadi demikian juga itu hal yang nyata di depan, misalnya tadi Mbak Caca bilang pasar ya, itu kan indikator yang paling mudah kita lihat. Nah kalau itu beres berarti nanti rumah tangga insya Allah bisa beres, di tempat publik lainnya juga beres. Jadi selain pedagangnya diedukasi, pengelola pasarnya juga harus menyiapkan fasilitas yang mumpuni agar sampah tidak bertebaran, khususnya sampah-sampah makanan ya, sisa-sisa kol, wortel yang busuk-busuk itu bisa kerjasama dengan penggiat penggiat lingkungan hidup. Misalnya untuk composting, untuk pakan, atau untuk tadi yang sedang banyak dilakukan adalah magot. Kemarin kami habis dari Prabu Mulih tuh ke komunitas Prabu Magot kayak gitu. Dan sudah ada ternyata ya, tapi mungkin di kabupaten kota lain juga perlu untuk muncul juga nih gerakan-gerakan yang serupa. Nah, ini masih terkait dengan sampah makanan ini sendiri sebenarnya juga berkaitan dengan ketahanan pangan di rumah tangga ya, yang paling terdekat tadi keluarga. Nah, itu sebenarnya seharusnya masyarakat ini punya rasa bijak ya, artinya tidak membuang sampah makanan secara mudah gitu, tapi juga memang dari ketahanan pangan ini memang harus diperhatikan ya Mbak Silvi. Iya betul. Jadi sekarang ini kan ada yang ada banyak udah mulai ditumbuhkan itu menanam hidroponik. Itu saya rasa bagus untuk salah satu mitigasi sampah makanan ini. Karena apa? Ketika kita menanam mulai dari bibit ya kan ada prosesnya. Itu kan ada rasa sayang ketika kita harus memetik banyak-banyak dan kemudian kita buang itu terus karena waktu yang tidak sedikit untuk kita menunggu dia sebagai besar ada effortnya kita. Jadi ketika kita mulai menyiram itu kan udah ada rasa sayang. Jadi ketika kita metik itu juga secukupnya. Makan untuk berdua cukup, ya kan? Nanti mulai itu. Nah itu mungkin mulai harus digalakan dengan menanam ketahanan pangan dari rumah. Bagaimana caranya nih memanfaatkan lahan-lahan kosong sempit. Walaupun sempit ya, sekarang kan rumah-rumah sekarang kan pekarangan sempit. Mulailah pakai pot, ada namanya tambulapot lah segala macam itu ya, tanaman buah dalam pot atau menanam cabai atau nanam apa itu mulai kita metik juga kan secukupnya. Kita mau ini contoh kecil. Mau masak Indomie misalnya. Metiknya instan ya. Metiknya juga kan sedikit kan. Enggak kalau misalnya itu kan kita pasti beli banyak dan belum tentu kepake terus. Dan itu nanti jadi sampah lagi. Nah ini kita akan metik sedikit. Perlu jeruk nipis, kita juga nggak perlu beli jeruk nipis ini. Ada lagi daun bawang. Kalau kita beli daun bawang di pasar nggak mungkin kita belinya
cuma 1 lembar, Iya, nggak mungkin. Pasti kita segini kan. Iya, Nah minimal. itu kadang-kadang kita butuhnya cuma sedikit. Hasilnya kemudian apa? Masuk dalam kulkas. Kulkas yang lama-lama apa? Busuk dan kita buang lagi. ujung-ujungnya. Dan itu mungkin mulailah dengan menanamlah walaupun sedikit, tapi minimal mencukupi untuk kebutuhan rumah sendiri. Iya, iya. Nah itu akan mungkin menumbuhkan kalau ini ada rasa sayang itu tadi, kita juga jadi lebih bijak, ya kan? Nah mungkin juga kedepannya gerakan-gerakan seperti ini itu bagus untuk populerkan, ya kan? Di sosial media terutama, karena kan kita sekarang berkutat di sosial media. Oh mungkin ada yang nanti jadi konten-konten kreator. Oh ini rumah ini seperti ini. Ya, itu mungkin juga salah satu bentuk kampanye. Terselubung ya, walaupun misalnya itu ya. Tapi secara halus lah ya. Secara halus. Tapi itu sedikit banyak itu menggugahkan. Kita kan akan berpikir, oh iya ya, benar ya. Ternyata bahwa ini ya. Nah, kita ada effort tadi, kita menanam segala macam itu buat kita jadi lebih sayang untuk lebih tidak boros. Mengajarkan anak-anak juga, ini ada proses, semuanya ada proses. Sama seperti nasi itu dari beras itu butir itu ditanam itu dengan apa effort tadi. Ada petani, ada hujan, ada awan, ada apa namanya tanah, pupuk dan lain-lain itu untuk bisa sampai ke piring kita itu ada proses. Ada proses yang panjang gitu. Jadi kita diajak untuk menikmati dalam piring itu. Betul. Nah, itu yang mungkin bisa membuat kita lebih bijak. Harusnya bisa kita lebih bijak untuk itu. Jadi saya rasa memang ketahanan pangan dari rumah itu harus mulai digalakkan ya dan dipopulerkan. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini mengenai mitigasi sampah makanan, boleh silakan dari Mas Yaakob terlebih dahulu memberikan kesimpulan singkat saja Mas untuk masyarakat, silakan. Ya, artinya dengan banyaknya sampah makanan ini, kita belajar pertama untuk tidak boros. Yang kedua, bila itu berlebihan kita berbagi. Gitu. Itu ya, jangan boros dan bila berlebihan harus berbagi. Silakan dari Mbak Silvi. Kalau saya mungkin lebih ke, karena tanya ibu-ibu tadi, marilah mulai bijak untuk mengeluarkan uang, mengeluarkan kebutuhan, menata kebutuhan kita, mulai dari rumah sendiri, bagaimana biar bisa nanti ke depannya bermanfaat juga untuk yang lain-lain. Kan masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi lebih bijak untuk dalam mengatur keuangan dan juga belanja supaya nanti nggak ini lagi nggak buang-buang banyak makanan, ada sampah-sampah makanan seperti itu. Dan harapannya mungkin untuk pemerintah juga nih. Seperti apa nih Mas Yaakob? Pemerintah saat ini kan kebetulan saya pernah di situ ya. Artinya saat ini sedang merancang satu regulasi secara nasional terkait dengan pemanfaatan pangan. Dalam hal ini Food Bank Indonesia, Bank Pangan Indonesia, supaya mengurangi food waste ini dan meningkatkan akses masyarakat yang rawan misalnya. Jadi kita akan melihat titik-titik kritis di mana bisa diakses oleh masyarakat. Artinya memang kalau dari pemerintah hal ini tidak bisa tercapai apa yang kita bicarakan ini kalau tidak ada satu regulasi dan kepemimpinan nasional maupun di daerah. Yang terakhir adalah tentu dengan edukasi dan social engineering. Misalnya di Jakarta itu orang dulu untuk antri kereta sulit, sekarang udah mulai antri, kemudian pakai tab kan, udah. Jadi ada rekayasa sosial supaya ini ada percepatan dan mengurangi sampah makanan dan kita makin produktif. Betul. Jadi dimulai dari diri sendiri dan bisa disebarkan secara masif, secara nasional, dan itu peran pemerintah menjadi keyword dan kunci sekali untuk memimpin gerakan ini. Oke, jadi ini dari pemerintah punya peran yang paling besar juga ya dalam pengelolaan sampah makanan, juga mungkin memberikan sosialisasi khususnya kepada masyarakat supaya tidak ada sampah makanan lagi dan Indonesia ini bisa keluar ya dari 5 besar ini. Sebenarnya bukan prestasi tapi hal yang memprihatinkan tentunya. Luar biasa sekali perbincangan kita mengenai mitigasi sampah makanan kali ini di Suara Sriwijaya bersama Mas Yaakob dan juga Mbak Silvi. Terima kasih atas waktunya, sukses selalu
selalu. Mbak Dan Tia. semoga di sini tayangan kita kali ini juga menginspirasi masyarakat ya, Amin. supaya lebih bijak, tidak boros, dan khususnya ini bisa membantu pemerintah juga untuk mengurangi sampah makanan. Terima kasih sekali lagi Mas Yakob dan juga Mbak Silvi. Dan pemirsa, demikianlah perjumpaan kita di Suara Sriwijaya kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.